Halo semuanya, selamat datang di pemaparan materi kita kali ini. Hari ini, kita bakal membedah sesuatu yang sebenarnya jadi tulang punggung dari semua penemuan ilmiah yang luar biasa, yaitu metodologi penelitian. Coba deh, bayangin penelitian kalian itu kayak lagi ngebangun gedung pencakar langit. Kalian kan nggak mungkin ya asal nuang beton tanpa punya cetak biru atau blueprint dari arsiteknya. Nah, anggap aja sesi kali ini sebagai blueprint kalian. Kita bakal bongkar gimana sih caranya merancang penelitian yang nggak cuma kokoh secara akademik, tapi juga relevan dan pastinya tepat sasaran. Yuk, kita mulai. Oke, mari kita langsung selami materinya nih. Kita punya 4 fase utama dalam cetak biru kita hari ini. Pertama, kita bakal bahas orientasi dan tujuan penelitian. Kedua, desain operasionalnya. Terus yang ketiga, kita masuk ke validitas internal dan eksternal. Dan terakhir, tentu aja, rencana kerja dan timeline. Masuk ke bagian pertama nih, orientasi dan tujuan penelitian. Sama halnya kayak bikin bangunan tadi, penelitian itu butuh fondasi tujuan yang benar-benar jelas sebelum kita mulai sibuk milih metode. Nah, mari kita bandingin dua jenis fondasi awal ini. Di satu sisi, ada penelitian eksploratif. Ini tuh cocok banget dipakai kalau kalian lagi ngadepin fenomena yang benar-benar baru atau ibaratnya belum terpetakan sama sekali. Tujuannya simple, yaitu buat ngejawab, sebenarnya ada apa sih di sini? Mirip kayak penjelajah yang lagi masuk ke hutan baru gitu. Tapi di sisi lain, kalau fenomenanya udah lumayan jelas, kalian bakal butuh penelitian deskriptif. Tugas kalian di sini adalah ngejawab gimana sih kondisi nyatanya secara terstruktur. Jadi ini bukan lagi nyari tahu kenapa, tapi lebih ke memetakan realitas yang ada seakurat mungkin. Terus kalau udah lewat fase itu, kita melangkah ke penelitian explanatory. Kalau yang deskriptif tadi cuma sekedar memetakan, nah explanatory ini mainnya jauh lebih dalam. Fokus utamanya benar-benar buat ngejawab pertanyaan mengapa dan bagaimana sebuah hubungan itu bisa terjadi. Kalian bakal pakai ini kalau landasan teorinya emang udah mateng dan kalian pengen banget nguji mekanisme sebab akibat antar variabel yang ada. Nah, yang menarik dari poin ini adalah nggak semua penelitian itu harus muluk-muluk nyari fenomena baru atau nguji teori besar loh. Kadang masalahnya jauh lebih praktis. Disinilah penelitian evaluatif masuk. Penelitian jenis ini secara ketat cuma buat menilai, mengevaluasi keberhasilan atau mengukur efektivitas dari sebuah program yang udah jalan. Misalnya, apa program pelatihan bulan lalu sukses? Nah, buat ngelakuin ini, pastinya kalian butuh kriteria penilaian yang super jelas. Lalu kita juga punya penelitian pengembangan, atau yang sering banget kita dengar sebagai R&D. Kunci buat memahaminya ada di kata siklus iteratif. Jadi, ini bukan cuma sekedar bikin produk atau modul terus udah, selesai gitu aja. Bukan, ini tuh proses yang muter dan sistematis banget. Mulai dari bikin rancangan, diuji coba ke lapangan, dievaluasi, direvisi, terus diuji lagi sampai produknya benar-benar valid dan teruji. Sekarang coba kita bedain antara memproyeksikan masa depan sama mengkonfirmasi teori yang udah ada. Di sini kita punya penelitian prediktif yang kerjanya ngambil data-data empiris buat ngeramal probabilitas ke depannya. Contoh gampangnya kayak nebak tren konsumen bulan depan dari data penjualan hari ini. Sebaliknya, kalau penelitian verifikatif itu sifatnya deduktif, dia ngambil teori yang udah mapan di buku-buku akademik, terus diuji lagi pakai data empiris buat mastiin teori ini beneran masih valid nggak sih di dunia nyata? Oke, kita masuk ke bagian kedua, desain operasional penelitian. Fondasi udah aman nih, sekarang saatnya kita milih kerangka struktur buat bangunan riset kita. Ilustrasi ini pas banget buat nunjukin opsi-opsi kerangka kerja yang kalian punya. Studi kasus itu juara banget kalau kalian mau ngegali konteks fenomena yang dalam dan kompleks. Terus kalau survei, ini paling pas dipakai pas kalian butuh data yang mewakili populasi luas buat ngelihat pola umumnya. Beda lagi sama eksperimen, nah ini tuh rajanya uji sebab akibat, karena kalian punya kontrol yang tinggi atas sebuah intervensi. Dan yang terakhir, mixed methods alias metode campuran. Ini benar-benar ngabungin kekuatan angka dari kuantitatif sama kedalaman cerita dari kualitatif biar dapat analisis yang super lengkap. Tapi hati-hati, ada jebakan yang sering banget kejadian. Banyak loh peneliti yang ngira kalau studi kasus itu ya cuma sekedar wawancara satu orang atau satu tempat aja. Wah, keliru besar. Studi kasus itu menuntut pemahaman mendalam tentang konteks alami si fenomena. Begitu juga sama survei. Survei itu strategi penelitian yang ketat, bukan sekedar nyebar kuesioner. Kalau kalian nyebar angket ke sembarang orang tanpa mikirin desain sampling atau validitas pertanyaannya, ya itu mah cuma ngumpulin opini biasa, bukan survei namanya. Tantangan buat eksperimen dan mixed methods juga nggak kalah berat. Di eksperimen, jangan sesekali kalian ngeklaim ada hubungan sebab akibat kalau kalian aja nggak punya kelompok kontrol yang valid.
Terus buat mixed methods, ingat bener-bener hal ini. Cuma gara-gara kalian nyebar kuesioner terus besoknya ngewawancara orang, itu nggak otomatis bikin penelitian kalian jadi mixed methods. Kalau dua jenis data itu nggak bener-bener diintegrasikan secara konseptual dan analitis, ya kalian jatuhnya cuma pakai dua metode terpisah tanpa ada nilai tambah yang komprehensif. Sekarang, coba deh tanyain ke diri sendiri. Apakah data-data yang udah kalian kumpulin capek-capek itu bener-bener sahih dan ngebuktiin apa yang pengen kalian buktiin? Atau jangan-jangan ada lubang gede di logika desain penelitian kalian? Pertanyaan tadi ngebawa kita ke bagian ketiga, validitas internal dan eksternal. Mari kita lihat gimana caranya ngejaga integritas struktural penelitian kalian biar tahan dari kritikan akademik. Yang pertama, validitas internal. Gampangnya, ini tuh soal logika inti dari studi kalian. Intinya, kita mau mastiin kalau hasil yang kalian dapat itu emang benar-benar murni karena perlakuan atau variabel yang kalian teliti, bukan karena faktor siluman yang tiba-tiba nongol. Kalau klaim sebab akibat kalian bisa gampang dipatahin sama penjelasan alternatif lain, wah, berarti validitas internal riset kalian lagi dalam bahaya. Biar gampang, bayangin ancaman-ancaman ini tuh kayak retakan di fondasi bangunan. Bisa jadi ada history atau kejadian dari luar yang tiba-tiba muncul ngaruhin hasil. Atau maturation, di mana partisipan penelitian kalian berubah secara alami seiring waktu. Mungkin mereka makin pinter, atau malah sekedar kecapean ngisi kuesioner kalian terus-terusan. Belum lagi ada efek pengulangan tes, alat ukurnya kalian ubah di tengah jalan, bias pas milih kelompok di awal, sampai partisipan yang tiba-tiba mengundurkan diri atau attrition. Semua ini tuh benar-benar bisa ngerusak kesimpulan kalian. Di sisi sebelahnya, kita punya validitas eksternal. Kalau validitas internal tadi kan mastiin semuanya aman di dalam ruang lingkup atau laboratorium kalian tuh. Nah, validitas eksternal ini nanya, kira-kira temuan kalian ini bakal bertahan nggak sih kalau dibawa ke dunia nyata? Seberapa luas hasil riset ini bisa diterapkan atau digeneralisasikan ke kelompok orang lain, di waktu yang beda, atau di lingkungan sosial yang sama sekali beda? Tapi tenang aja, ada banyak strategi buat membentengi ini kok. Kalau kalian pakai eksperimen, pastikan lakuin randomisasi dan pakai kelompok kontrol yang kuat. Kalau lagi survei, teknik samplingnya harus benar-benar representatif. Buat yang ambil studi kasus, wajib banget ngelakuin triangulasi sumber data, jangan cuma percaya sama satu orang narasumber doang. Terus kalau pakai mixed methods, proses integrasi datanya harus dilakukan secara eksplisit. Dan yang paling krusial dari semuanya, jujur dan transparanlah sama metodologi dan keterbatasan penelitian kalian. Akhirnya, kita sampai di bagian keempat, sekaligus fase terakhir kita, rencana kerja dan timeline. Punya cetak biru sebagus apapun gak bakal ada gunanya kalau rencana eksekusinya berantakan. Satu hal yang harus diingat baik-baik oleh setiap peneliti, penelitian itu bukan sekedar aktivitas merenung dan nulis di kamar. Ini tuh murni proses manajerial. Kalian harus jago ngatur waktu, ngelola dana anggaran, ngurusin partisipan, dan mastiin semua sumber daya tersedia. Jadi, kelayakan operasional itu beneran sama kritisnya dengan kedalaman teori akademik kalian. Coba kita perhatiin gambaran timeline ini ya. Penelitian itu proses yang benar-benar berurutan secara logis. Kalian nggak bisa ujuk-ujuk turun ke lapangan buat nyari data di bulan pertama. Ada fase menajamkan literatur, terus bikin dan nguji instrumen, yang seringkali memakan waktu lebih lama dari dugaan. Terus habis datanya ngumpul pun, kalian masih butuh waktu yang tenang dan fokus buat bersih-bersih data, menganalisis, sampai akhirnya ngerangkai itu jadi sebuah laporan ilmiah. Jadi tolong banget jangan anggap timeline ini cuma buat memenuhi syarat administrasi aja. Poin krusialnya di sini adalah hindari kesalahan-kesalahan klasik penjadwalan yang bikin banyak proyek riset kanvas di tengah jalan. Banyak banget yang kejebak karena bikin estimasi waktu yang terlalu optimis. Kayak mikir, bulan depan pasti kelar nih. Padahal mereka lupa sama kenyataan di lapangan. Lupa ngitung lamanya nunggu surat izin dari kampus yang kadang super lama, mengabaikan proses revisi yang nggak kelar-kelar, atau malah bikin rencana kerja yang sama sekali nggak sinkron sama desain metodologi di lapangannya. Pada akhirnya, semuanya bakal bermuara ke satu kesimpulan ini. Kualitas karya penelitian kalian itu nggak dinilai dari seberapa rumit dan puitisnya kata-kata yang kalian tulis, tapi dari seberapa sinkron antara desain, rencana, dan eksekusi kalian sampai akhirnya bisa ngasilin temuan yang integritas dan kredibilitasnya tak terbantahkan secara akademik. Sebagai penutup pemaparan materi kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan mendasar nih buat kalian renungkan. Coba deh cek lagi draft riset yang lagi kalian kerjain saat ini. Sudahkah desain penelitian kalian benar-benar dirancang buat ngejawab persoalan real yang pengen kalian pecahin? Atau jangan-jangan kalian cuma sekedar ngikutin tren metodologi aja biar kelihatan keren? Nah lo, semoga blueprint tadi bisa bantu kalian ngerapin lagi fondasi risetnya ya. Makasih udah ngulik materi ini bareng saya, dan selamat merancang penelitian yang cemerlang.